Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kasih setia dan penyertaan Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami boleh memahami, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 43 ayat 5. Tertulis demikian: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali karena banyaknya tekanan dan masalah yang kita alami dapat membuat kita merasa frustasi dan menjadi putus asa. Putus asa adalah keadaan tidak memiliki pengharapan atas sesuatu yang sedang diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Kebanyakan orang memilih untuk menyerah setelah mencoba berbagai cara, namun tetap gagal dan menemui jalan yang buntu. Orang yang mulai putus asa merasa tidak ada lagi yang dapat menolongnya, dan bahkan banyak orang yang akhirnya lupa bahwa dia memiliki Tuhan yang sanggup menolongnya melewati setiap masalah dan kesusahan yang sedang dialami. Sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah ketika menempatkan kita di dalam situasi, keadaan, atau kesusahan yang kita alami. Allah mungkin terkadang seperti membiarkan kita mengalami berbagai masalah di dalam waktu yang begitu lama. Dan situasi inilah yang dialami oleh pemazmur, yaitu perasaan tertekan dan gelisah yang bergejolak di dalam jiwanya. Tetapi di dalam kesunyian dan kesepian yang dia alami, pemazmur justru menyadari bahwa dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Daud bisa berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, Daud memilih untuk tidak tenggelam di dalam keraguan dan keputusasaan. Dan dia memilih untuk menegur dirinya sendiri yang mulai tertekan dan gelisah agar kembali bangkit serta berpengharapan di dalam Tuhan. Daud percaya Tuhan itu maha adil dan dapat melepaskannya dari segala himpitan musuh dan juga keadaan sulit yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, apakah situasi yang dialami oleh pemazmur adalah situasi yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah tekanan hidup, kesulitan ekonomi, kegagalan pekerjaan, masalah rumah tangga, atau masalah hubungan dengan Tuhan yang semakin membuat saudara menjauh daripada Tuhan, dan saudara merasa ingin menyerah dan tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara? Ketahuilah, hari ini Tuhan mau saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, mengapa kita mau dikendalikan oleh tekanan hidup, oleh kegelisahan yang tidak berpangkal dan tidak berujung? Bukankah selama ini kita hidup di dunia dan merupakan sesuatu yang wajar ketika kita mengalami tekanan, mengalami permasalahan dan setiap pergumulan? Semua orang mengalaminya, baik orang yang percaya Tuhan Yesus
dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi setiap kegelisahan, tekanan, dan pergumulan yang datang menerpa hidup kita. Sandarkanlah harapan kita kepada penolong dan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk dikorbankan bagi kita, pasti Dia juga tidak membiarkan kita jatuh dan lemah karena perkara-perkara yang kita alami di dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan menolong kita menurut waktunya dan di dalam kedaulatannya yang ajaib. Saudara, pemazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Biarlah hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Dia yang akan menolong kita tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Sungguh kami percaya Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Di dalam kesesakan, kegelisahan, dan keputusasaan yang kami alami, Engkau adalah pribadi yang memberikan kami pengharapan di dalam kepastian. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Biarlah kami yang sakit disembuhkan di dalam kuasa nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami percaya Engkau berdaulat penuh atas setiap keadaan dan kehidupan kami. Bahkan kami terus berdoa ya Tuhan, untuk keadaan yang kami alami karena COVID-19 ini. Kami percaya di dalam rencana dan rancangan Tuhan, semua akan menjadi indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam rencana dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.